Halo, apa kabar semua? Pasti baik-baik saja ya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel cerita film yang membahas jalan serta alur cerita dari film yang pastinya menarik untuk disaksikan. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film favorit saya, yaitu Equalizer bagian yang ketiga, dibintangi aktor ternama yakni Denzel Washington, yang mengulangi perannya sebagai pensiunan marinir Amerika Robert McCall, didukung oleh Dakota Fanning sebagai agen CIA Emma Collins, Eugene Mastrandrea sebagai seorang petugas kepolisian bernama Gio, David Denman rekan CIA Emma, Gaya Scodelario sebagai Aminah pelayan kafe tempat Robert sering minum teh, dan Remo Gironi sebagai dokter yang menyelamatkan nyawa Robert, dibarengi oleh beberapa bintang papan atas lainnya. Film ini dirilis pada tanggal 1 September 2023. Film dimulai di daerah perkebunan Sisilia, Italia. Seorang kakek dan cucunya sedang berkendara dengan Rubicon pulang ke perkebunan mereka, mendapati hampir seluruh penjaga telah tewas terbunuh, dan terdapat satu penjaga yang terlihat kebingungan sedang menunggu mereka. Kakek tersebut mengeluarkan pistol dan memberitahu ke cucunya untuk menunggu di dalam mobil. Penjaga tersebut mengatakan bahwa seseorang menyuruhnya menunggu di luar. Sambil masuk ke dalam, mereka melihat banyak mayat dari para penjaga bergelimpangan, bersimbah darah, dan tewas mengenaskan. Di penghujung ruangan, tempat penyimpanan anggur hasil perkebunan, mereka melihat seorang laki-laki tengah duduk dengan dua orang mengarahkan pistol ke kepalanya. Ternyata itu adalah Robert. Robert mengatakan seharusnya mereka mengizinkannya masuk sehingga ia tidak perlu membunuh mereka semua. Kakek itu bertanya, apa alasan Robert mencarinya, walaupun dia mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang berbahaya. Robert mengatakan bahwa dia mengambil sesuatu darinya dan menginginkan hal itu kembali. Kakek itu bertanya lagi bagaimana bisa dia menemukannya sedangkan tak ada satupun orang yang mampu menemukannya. Meski begitu, kakek itu tetap mengatakan bahwa Robert masih kurang lagi beberapa meter dari dirinya. Dan Robert hanya menjawab, kita ada di tempat di mana kita berada, dan memberitahukan bahwa dia akan membunuh orang-orangnya. Robert mengatakan kalau dia hanya punya waktu 9 detik untuk memutuskan, sebelum Robert membunuh mereka semua, dan pada akhirnya Robert membunuh mereka satu persatu dengan sangat cepat. Kakek itu merangkak kabur namun Robert menembak bokongnya, kemudian Robert pun menembaknya lagi dengan shotgun di bagian kepala. Robert pun mengambil kunci yang ada di pinggangnya dan pergi. Saat di luar, Robert mengatakan pada anak yang ada di dalam Land Rover tersebut untuk tidak bergerak dan keluar dari mobil. Sesaat setelah Robert berputar balik, anak tersebut menembaknya dan kabur. Robert terkejut dan terjatuh kemudian berusaha bunuh diri. Beberapa waktu kemudian Robert tiba di atas kapal, dengan kondisi terluka. Gio, seorang polisi, menemukannya di atas mobil dengan kondisi kejang dan tak sadarkan diri. Kemudian dia dilarikan ke rumah seorang dokter untuk menyembuhkan luka tembaknya. Dokter tersebut mengatakan kepada Gio bahwa Robert terluka karena jatuh. Robert terbangun, dan Enzo, sang dokter, mengatakan bahwa Robert beruntung itu hanya kaliber 22. Dia juga mengatakan bahwa Gio yang menyelamatkannya. Enzo bertanya apa dia menyelamatkan orang baik atau tidak. Robert mengatakan dia tidak tahu. Robert berusaha untuk bangun dan pergi, namun dokter tersebut mengatakan bahwa Robert harus tidur dan istirahat. Keesokan paginya, Robert terbangun dan sang dokter bertanya apakah Robert tidur dengan nyenyak, dan mereka berdua berkenalan. Robert bertanya di mana dia. Enzo mengatakan kalau Robert berada di tempat yang aman. Robert mencoba untuk jalan-jalan setelah beristirahat beberapa hari. Selagi ada di jalan, dia mencoba untuk menghindari pihak berwajib dan beberapa kamera CCTV. Robert duduk di sebuah kafe untuk memesan minuman, namun sang pelayan memberikan kopi, bukan teh. Robert bertemu dengan Gio, polisi yang menyelamatkannya, dan mengatakan bahwa dia memarkirkan mobilnya di belakang stasiun, dan dia tidak mengecek isi tas Robert. Setelah itu Gabi, putri Gio,
meninggalkan kue untuk Robert. Beralih ke kantor CIA, Robert menelepon seorang wanita bernama Collins, dan Robert memberikan informasi penting. Awalnya wanita itu curiga dan menutup telepon, tapi kemudian Robert menelepon lagi, dan meyakinkan Collins dengan beberapa kode rahasia, menginformasikan kepada Collins mengenai sebuah perkebunan anggur mencurigakan di Sisilia, Italia. Perkebunan itu menerima kiriman 55 peti anggur dari Suriah. Robert meminta orang-orang mereka untuk memeriksanya. Sewaktu Collins bertanya apa Robert tahu siapa yang dia hubungi, Robert mengatakan divisi operasional keuangan CIA. Collins mencoba untuk mencatat informasi Robert, namun Robert mengatakan tidak perlu karena semua pembicaraan ini sudah direkam. Collins kemudian melacak area tempat Robert menginformasikannya, yaitu di area perkebunan Sisilia, Italia dengan satelit CIA. Pada saat sedang rebahan, Robert terbayang akan kenangannya di masa lalu, sewaktu dia berkata, saat seseorang melakukan hal buruk pada orang lain, dan kau menolongnya karena kau bisa, temannya membalas karena itulah dirimu, kau memang selalu seperti itu. Robert juga terbayang akan orang-orang di perkebunan anggur yang telah dia bantai. Saat Robert sedang makan di sebuah restoran, Robert melihat ada seorang pemalak yang datang menagih uang keamanan, dan membuat seorang gadis kesal. Robert hanya bisa melihat dari jauh saat pemalak itu memberikan uangnya ke pemimpin mereka yang ada di atas Ducati. Robert berkenalan dengan Aminah, seorang pelayan kafe, pada saat minum teh di kafenya. Robert kembali jalan-jalan ke sekitaran kota. Di dalam toko ikan seorang laki-laki bernama Marco yang menjadi pemimpin pemalak tadi berbicara dengan Angelo, seorang pedagang ikan, untuk membayar uang keamanannya. Namun dia tidak bisa bayar dikarenakan kulkas tempat penyimpanan ikannya rusak, dan dia tidak bisa menghasilkan uang. Beberapa saat kemudian Marco memukuli Angelo hingga jatuh ke lantai, kemudian dia pergi. Bawahan Marco berbisik kepadanya, dan memandang kepada Robert. Robert memandang kembali ke Marco dengan sinis. Bersamaan dengan itu, Marco pergi dengan motor Ducatinya, dan mengancam Angelo agar dapat membayar uang keamanannya. Berkendara dengan Ducatinya ke beberapa blok kota seperti mafia keren. Marco sampai di sebuah area gedung yang sedang dievakuasi paksa. Di dalam salah satu ruangan gedung, terlihat seorang kakek di kursi roda dan beberapa laki-laki sedang berunding. Mereka berusaha mengusir paksa sebuah keluarga dengan berbicara pada mereka secara baik-baik. Kemudian ditolak dan lelaki itu pergi, namun dia menoleh ke belakang, kemudian pesuruh laki-laki itu masuk ke dalam kamar kakek tersebut. Saat di luar, banyak orang-orang yang tinggal di gedung tersebut diusir secara paksa. Laki-laki tadi turun dan bertemu Marco, yang ternyata laki-laki tersebut adalah Vincent Quaranta, pemimpin geng mafia pemalak tersebut. Mereka berbincang dan mengatakan bahwa dia telah menjaga Marco dan menyayanginya, namun jangan buat dia kesal, dan tetap melakukan penagihan, tanpa menarik perhatian. Vincent berkata dia punya rencana besar untuknya. Sesaat sebelum Vincent pergi, kakek yang ada di dalam ruangan tadi diterjunkan dari atas gedung dan tergantung di jendela. Keluarga dari kakek tersebut teriak histeris. Vincent mengatakan biarkan tergantung agar jadi contoh untuk yang lain. Kemudian dia pergi dengan mobil Ferrari-nya. Pada saat makan malam, Robert berbincang dengan Enzo. Enzo mengatakan bahwa dia akan pergi ke pasar esok hari, namun Robert memaksa agar dialah yang melakukannya. Karena Robert sudah cukup kuat, dan karena Enzo sudah melakukan banyak hal untuknya. Saat di pasar dia dilayani oleh Angelo dan bertemu dengan Aminah. Kemudian dia mengatakan untuk mengecek insang dan mata ikan, agar mengetahui apakah ikan itu masih segar atau tidak. Ketika Aminah pergi, dia mengatakan sesuatu mengenai topi Robert. Angelo mengatakan kalau ikan itu gratis untuknya sekarang, dan Robert boleh membayarnya ketika dia membeli lagi lain waktu. Kembali ke perkebunan tadi,
para anggota CIA telah tiba dan memeriksa area tersebut. Kemudian menemukan beberapa narkoba jenis pil di dalam botol anggur, yang ternyata adalah phenethylene hidroklorida, pil yang bisa membuat orang terjaga selama berhari-hari. Di dalam ruangan yang dibuka paksa, mereka menemukan sejumlah uang dan lebih banyak lagi pil yang terbungkus rapi, dengan lambang bulan dan bintang. CCTV mati saat diperiksa, walaupun banyak ditemukan mayat bergeletakan. Dan hanya ada satu sidik jari yang ditemukan. Paket-paket narkotika tersebut merupakan barang selundupan yang dikirim dari Suriah dan dikemas melalui darat untuk menipu Interpol dan CIA agar tak lagi menjadi kargo internasional dan tak terlacak oleh Interpol dan CIA. Kumpulan uang tersebut berkaitan dengan pencurian cyber dan pencucian uang. Aksi penyelundupan teroris ini tak diketahui oleh mereka. Sehingga rekan Collins, Franco Conroy, heran dari mana Collins mendapatkan informasi ini. Collins mengatakan dari seseorang yang tak diketahui. Franco mengatakan untuk terus memberikannya perkembangan informasi mengenai hal ini, dan mereka semua pun pergi. Saat Enzo memeriksa luka Robert, Robert bertanya kenapa Enzo mau menolongnya. Enzo kemudian memberitahukannya bahwa dia pernah bertanya kepada Robert apakah dia orang baik atau bukan, dan Robert menjawab dia tidak tahu. Kemudian Enzo menjawab hanya orang baik yang mengatakan hal itu. Marco dan Vincent berbicara berdua, sambil dijaga oleh para penjaganya. Vincent mengatakan, Marco harus lebih menekan warga kota Altamonte, agar lebih mematuhi mereka. Karena tempat tersebut akan dibangun tempat liburan mewah seperti resort, hotel dan kasino. Saat di speedboat, Vincent mengatakan mereka akan menguasai seluruh pesisir kota itu. Pada saat Robert akan pergi, orang-orang berlarian dan keributan melanda Altamonte. Sebuah kebakaran hebat terjadi di toko ikan Angelo. Angelo berusaha masuk untuk memadamkan api di dalam tokonya, namun dihalangi oleh warga lain karena terlalu berbahaya untuk masuk. Mereka berusaha memadamkan api tersebut, namun api semakin besar. Angelo dan istrinya histeris dan menangis melihat tempat mereka mencari nafkah hangus dilalap si jago merah. Robert memandang dari jauh para pemalak-pemalak yang pastinya bertanggung jawab akan kebakaran di toko ikan Angelo tersebut. Gio mencoba untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut dengan melihat CCTV pada malam saat peristiwa kebakaran terjadi. Dia melihat sekumpulan orang keluar dari sebuah van hitam atau biru, melemparkan bom molotov ke dalam toko ikan Angelo lalu pergi. Gio mencoba untuk mencari tahu detail dari kendaraan tersebut dengan menelepon pihak lain. Di kafe, Robert memesan teh, dan Malena menanyakan kenapa Robert menaruh tisu secara rapi di atas meja. Robert mengatakan kalau itu kebiasaannya dan karena dia orang yang rapi. Malena bertanya siapa yang memasak untuknya di rumah. Robert mengatakan dialah yang memasak di rumah. Malena kembali bertanya apa masakan favoritnya. Kemudian Robert menjawab spaghetti. Malena mengajaknya berkencan untuk memperkenalkannya dengan makanan-makanan Altamonte. Dengan syarat dia memakai topi yang baru dibelinya. Pada saat berkencan, Robert menanyakan sudah berapa lama Malena memiliki kafe tersebut. Malena menjawab 20 tahun. Karena kafe tersebut merupakan toko pertama orang tuanya. Mereka melakukan wisata kuliner. Robert ditunjukkan beberapa makanan enak seperti kebab dan makanan pinggir jalan khas Altamonte lainnya. Kedamaian terlihat pada kota kecil tersebut. Anak-anak pulang sekolah, nelayan mengurus jaring ikan, orang tua yang sedang menjemur, anak-anak yang bermain, toko Angelo yang sudah diperbaiki, dan mereka pun menonton film bersama. Seorang nenek menghampiri Robert, memberikannya buah yang cocok untuk teh. Malena mengatakan bahwa dia sudah diterima menjadi salah satu dari mereka sekarang. Robert mulai menyukai tempat tersebut dan mulai menyukai kebersamaan mereka. Pada saat meminum teh,
Agen CIA Collins diam-diam mengambil foto Robert. Robert mengatakan jika dia ingin hasil yang lebih bagus, Robert dapat langsung menghadap ke arahnya. Setelah mengambil foto Robert, Robert mengatakan terima kasih kembali pada Collins. Collins bertanya untuk apa, dan Robert menjawab untuk informasi yang telah Robert berikan. Collins bertanya siapa Robert, dan bagaimana dia bisa mengetahui pertanian yang menyimpan segudang narkoba tersebut. Robert mengatakan kalau dia hanya orang yang kebetulan lewat. Collins mengatakan untuk tidak bermain-main dengannya. Robert menjawab dia hanya ingin minum tehnya. Collins bertanya Robert bekerja untuk siapa. Robert menjawab dia sudah pensiun. Collins berkata dia bisa saja menangkap Robert dan menginterogasinya di kantor. Robert mengatakan dia butuh izin yurisdiksi untuk itu, kecuali dia mengirimnya ke lokasi khusus dan menyiksanya. Collins heran bagaimana Robert bisa menghubungi nomornya. Robert mengatakan dari buku, yaitu buku kecil hitam. Collins mengatakan bahwa polisi menemukan beberapa mayat di perkebunan tersebut, dan bertanya apakah Robert yang membunuh mereka semua. Kemudian Robert menjawab apa dia terlihat seperti seorang pembunuh, dan Collins menjawab ada kemungkinan. Robert hanya membalas dengan tertawa. Collins mengatakan bahwa Robert adalah orang yang menarik dan akan terus menyelidikinya. Robert hanya berkata dia memang orang yang menarik. Collins bertanya apa Robert tidak penasaran dengan bagaimana dia menemukannya. Robert menjelaskan dengan detail bagaimana Collins bisa menemukan dirinya, dan Collins pun makin tertarik padanya. Collins bertanya kenapa ia harus tetap waspada, namun Robert dengan bahasa mengeja, mengatakan bahwa dia tak ingin membocorkannya pada Collins. Collins mengatakan untuk tetap ada di sekitar, karena dia masih tertarik untuk menyelidiki Robert. Setelah itu dia pergi dan menyebut nama belakang Robert. Kembali ke Gio, yang akan menjemput anaknya sekolah. Namun dia menerima telepon dari orang asing, dan mengatakan anaknya pulang lebih cepat. Dia bertanya kepada seorang guru, dan mengatakan bahwa petugasnya telah menjemputnya pulang. Kemudian Gio berlari dengan kencang, pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Gio menemukan keluarganya telah disandra, dan dia dipukul di kepala dari belakang dengan baton hingga terjatuh. Setelah terjatuh dia ditendang dan dipukuli oleh Marco. Gio diancam dengan pistol mengarah ke anaknya, untuk tidak melanjutkan kasus pembakaran tersebut. Mereka mengetahui penyelidikan tersebut karena mereka memiliki orang dalam di kepolisian. Setelah itu mereka pergi dengan menendang Gio di bagian perut. Pada saat Gio berobat ke rumah Enzo, Robert melihatnya dan bertanya kenapa dengan Gio. Enzo hanya mengatakan bahwa dia terjatuh. Enzo menjelaskan, apa yang terjadi pada kota ini terjadi di banyak kota lain karena telah dikuasai oleh mafia. Mereka adalah kanker dan seperti kanker, mereka tidak akan bisa disembuhkan. Robert bertemu lagi dengan Collins pada saat dia kelelahan menaiki tangga, dan mengatakan apa Robert butuh ambulans. Collins mengatakan bahwa gereja tempat mereka berada telah ada selama ribuan tahun, dan Bunda Maria pernah melakukan mukjizat di sana untuk menyelamatkan orang tak bersalah yang hampir digantung. Robert bertanya pada Collins, apa kau percaya dengan mukjizat? Dia menjawab tidak. Robert kembali bertanya bagaimana tentang pencarian dirinya, dan nampaknya Collins menyebutkan bahwa Robert seperti hantu, tidak diketahui, tapi Collins tidak takut dengan hantu. Collins mengatakan, petani Sisilia itu adalah Lorenzo Vitale. Dia adalah buronan yang dicari oleh Interpol selama 10 tahun terakhir, mengelola kerajaan cyber pencurian uang dari rekening luar negeri, lembaga pemerintah, dan dana pensiun. Teroris menggunakan pertaniannya untuk pengiriman narkoba. Robert bertanya apa dia punya rencana untuk menangkap para teroris tersebut. Collins menjawab apa menurutnya dia baru dalam hal ini. Robert tahu bahwa dia selama 2 tahun kerja di balik meja,
dan ini adalah pengalaman lapangannya yang pertama. Robert memberikan info untuk berhati-hati dengan polisi sekitar. Collins bertanya kenapa dia. Robert berbalik bertanya kenapa harus pelabuhan Sisilia, kenapa tidak ke pelabuhan lain yang lebih tidak aman. Ketika akan pergi, Collins kembali bertanya kenapa Robert memilih dia. Beralih ke restoran, Gio dan keluarganya sedang makan malam. Kemudian datanglah Marco dengan rombongannya menghampiri Gio dan keluarganya. Marco mengatakan mereka butuh bantuannya akan sesuatu. Robert memandang dengan sinis dari meja yang lain ketika Marco berpaling ke Robert. Marco pun menghampirinya. Marco menghampiri meja Robert dan mengatakan seharusnya Robert tidak mencampuri urusan orang lain. Robert mengatakan dia berusaha untuk tidak melakukannya, tapi mereka membuatnya sangat menantang untuknya. Robert mengatakan bahwa dia mulai menyukai tempat ini dan orang-orang di dalamnya. Robert percaya bahwa tempat itu adalah tempat di mana Robert seharusnya berada. Robert memohon pada Marco jika mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak baik silahkan mereka melakukan hal tersebut di tempat lain. Para pemalat tersebut tertawa ketika Robert mengatakan bahwa dia mempersiapkan mereka. Robert mengatakan apakah itu jam Timex. Kemudian tiba-tiba Robert menepuk tangan Marco hingga terpelintir dan dia kesakitan. Robert memerintahkan kepada teman-teman Marco untuk duduk, dan Marco memerintahkan mereka untuk mengikuti Robert. Robert kemudian memberikan rasa sakit secara bertahap kepada Marco. Sambil kesakitan dia mengatakan kepada teman-temannya untuk mengikuti apa yang Robert perintahkan. Robert mengatakan bahwa itu adalah kepatuhan nyeri, tubuh dan otaknya memerintahkan hal yang berbeda. Robert berkata untuk meletakkan pistol yang ada di pinggangnya secara perlahan di atas meja, dan menyuruhnya untuk pergi dari restoran. Di luar Marco dan teman-temannya berencana untuk menghabisi Robert. Namun Robert terlebih dahulu datang, dan membantai Marco serta teman-temannya tersebut satu persatu. Dimulai dengan menabrakkan mobilnya ke penjaga Marco, memukul dengan botol anggur kemudian mematahkan lengan Marco, dan membunuhnya dengan pisau yang dimilikinya. Pagi hari tiba, mayat-mayat Marco dan gengnya ditemukan dan diperiksa oleh Gio dan polisi-polisi lain. Mereka menemukan narkoba jenis metafetamin di dalam van tersebut. Kembali ke Collins, terbangun dari tidurnya karena telepon. Dia menyaksikan di TV terjadi ledakan hebat di Roma. Dilatar belakangi oleh teroris yang didanai oleh penjualan narkoba tersebut. Frank mengatakan bahwa dia menemukan perencanaan peta dan foto teroris dalam melakukan pengeboman di Roma. Collins curiga kenapa memasok narkoba dari dermaga Traman di Napoli, kenapa tidak di tempat lain. Kecurigaan mereka mengarah pada dermaga Napoli sebagai tempat pemasoknya. Mereka kemudian merencanakan penyelidikan pengedaran narkoba dari para pengedar jalanan di penjara, yang dapat mengarahkan mereka ke pengedarnya. Setibanya di kepolisian, Collins mencoba bicara dengan kepala polisi, dan Collins memberikan daftar orang-orang yang akan diinterogasi. Kemudian kepala polisi itu membaca berkas yang diberikan, dan membuang salah satunya karena dia tidak boleh diinterogasi. Collins hanya tersenyum. Di ruang interogasi, Collins menginterogasi orang yang berkasnya dibuang tadi, dan dia harus memberikannya. Kemudian satuan kepolisian bergerak dan menggerebek sebuah gedung tempat pembuatan narkoba dengan melakukan beberapa tembakan. Vincent berduka di rumahnya atas kematian adiknya. Kepala polisi tadi datang untuk menyampaikan bela sungkawanya dan mengatakan bahwa ada CIA yang menyelidiki kasus obat jihad yang diimpor dari geng tersebut. Kepala polisi itu memperingatkan mereka bahwa ada perempuan dari CIA yang menyelidiki kasus penjualan narkoba yang digunakan untuk mendanai usaha mereka. Vincent mengatakan kepada kepala polisi tersebut untuk melakukan tugasnya, namun dia mengatakan untuk menyudahi kegiatan ini. Karena uangnya sudah tak lagi berarti,
dikarenakan orang-orang mereka sendiri yang menjadi korbannya. Vincent mengatakan, dia akan mengurus wanita tersebut, hanya pastikan tak ada yang menyentuhnya. Dia marah karena kepala polisi itu datang dengan informasi mengancam untuk menutup usahanya. Sedangkan dia sedang berduka karena kematian adiknya. Vincent mengatakan, dia bodoh dan lupa dengan posisinya. Kepala polisi itu pun berdiri dan mengatakan kalau dia adalah kepala polisi dan Vincent hanyalah seorang barbar, dan sekali orang barbar tidak akan berubah. Kepala polisi itu kemudian disekap, kemudian Vincent mengatakan untuk mencari pembunuh adiknya. Sambil tangannya dipotong, Vincent mengatakan bahwa orangnya akan membawanya ke rumah sakit. Dia diantar keluar dengan ember yang menampung tangannya. Lalu dia diancam, selanjutnya Vincent akan membawa potongan kepalanya ke cucunya. Di depan kantor polisi, seorang petugas mengatakan kepala polisi diserang, dan dia memiliki informasi mengenai penyelidikannya. Pada saat Collins akan memasuki mobilnya, dia ditelepon oleh Robert, dan mengatakan bahwa bukan teroris, tapi para mafia Camorra tersebutlah pelakunya. Sesaat setelah menutup telepon dan mengarah ke mobil terjadi. Membuat Collins terhempas jauh, dan banyak petugas kepolisian yang ada di sekitarnya ikut terluka parah akibat ledakan tersebut. Collins dilarikan ke rumah sakit, dan memberitahukan rekannya Frank bahwa pelakunya adalah para mafia Camorra tersebut dan bukan teroris. Beralih ke geng Camorra yang berkendara dengan beberapa mobil dan motor besar ke Altamonte. Vincent berteriak kepada pemukiman Altamonte dengan mendorong Gio yang sudah terluka dan meminta untuk menyerahkan pelaku pembunuh adiknya. Dengan iming-iming dia akan memberi imbalan kepada pelapornya. Seketika para warga Altamonte berbondong-bondong keluar untuk melihat apa yang terjadi. Vincent menembak Gio di telinga yang disaksikan oleh keluarganya dan mengancam Gio untuk memberitahukan siapa pelaku pembunuhan itu. Vincent juga mengancam akan membunuh keluarga Gio di hadapannya. Kemudian suara Robert muncul. Vincent mengatakan untuk muncul di hadapannya. Robert mengakui bahwa dialah yang membunuh adiknya. Dia membunuh adiknya karena mereka terus mengganggu warga tersebut. Robert muncul dan menyerahkan diri kepada mereka. Robert mengatakan dia mengerti banyak hal tentang kelemahan, kesakitan, rasa takut, dan penderitaan. Tapi karena orang-orang ini dia mengerti akan kedamaian. Dan mereka tidak bisa mengambil itu darinya. Robert meminta untuk membawa dirinya ke tempat lain, tapi Vincent mengatakan bahwa dia akan menembak Robert di sana sebagai pelajaran bagi penduduk Altamonte. Kemudian Robert mempersiapkan diri untuk dieksekusi. Pada saat akan menembak Robert, Enzo datang dan menembakkan riflenya ke udara sebagai peringatan. Kemudian Enzo mengarahkan senjata itu kepada para geng Camorra. Angelo mulai melawan, dibantu dengan Khalid. Kemudian para warga Altamonte mulai merekam kejadian tersebut. Karena warga merekam, mereka mulai khawatir dan mengatakan pada Vincent untuk pergi. Vincent mengancam akan datang lagi dan meninggalkan tempat tersebut seperti medan perang. Robert bilang dia akan menunggu di sini. Jadi datanglah secepatnya, kemudian mereka bergegas pergi dengan mobil mereka. Robert pun bersiap, di ruang makan Vincent dan anggota gengnya berunding. Untuk mencari tahu siapa Robert sebenarnya, mereka sudah menanyakan ke beberapa tempat. Namun tak menemukan hasil. Vincent mengatakan besok mereka akan datang lagi dan membunuh Robert serta membakar perkampungan Altamonte. Pada malam festival, di saat Vincent sedang tidur pulas, Robert menyelinap masuk dan mengalihkan perhatian penjaga gerbang dengan membunyikan Ferrari hitam Vincent. Sang penjaga gerbang terpancing dan Robert menusuknya dari belakang.
Robert menembak penjaga kedua, mematikan lampu pada saat 3 penjaga bermain kartu, dan menembak ketiganya, membunuh pemeriksa CCTV dari belakang dengan potongan besi. Kemudian membunuh penjaga lain dan mencekiknya dengan kabel. Vincent terbangun karena percikan darah yang jatuh ke dahinya, dan terkejut ketika ada mayat penjaganya yang terjatuh dan tergantung dari atas kaca atap. Kemudian dia berteriak memanggil seluruh penjaganya, namun tak ada satupun jawaban dari mereka. Ketika dia keluar dari kamar, dengan kaki yang terluka terkena pecahan kaca, sambil memanggil-manggil penjaganya. Vincent melihat seluruh penjaganya telah habis dibantai satu persatu. Vincent panik dan menembak ke segala arah, namun Robert memukulnya dari belakang hingga pingsan dan terjatuh. Robert mengikat Vincent di tiang kasur setelah memberikannya narkoba yang dia jual. Sambil memberikan beberapa kata-kata terakhir padanya, dia bertanya siapa Robert. Dan Robert memberikan penjelasan bahwa dia punya waktu 6 menit sebelum jantungnya berhenti berdetak. Vincent memelas dengan liur yang menetes dan bertanya siapa Robert sebenarnya. Robert hanya diam dan tidak mengatakan apapun, dan melepaskan ikatannya sambil bernyanyi. Vincent berlari sambil Robert mengikutinya dari belakang, sambil menahan rasa sakit dibarengi dengan adegan festival. Dia berteriak dan mengemis melewati pagar, keluar ke jalan setapak sambil Robert terus mengikutinya, hingga tertabrak oleh mobil, kemudian terus merangkak hingga tewas di hadapan Robert. Kembang api diluncurkan pada saat kematiannya. Robert pergi sambil memakan apel yang ada di sana, dan meninggalkan jasad Vincent. Pada pagi hari, diberitakan bahwa CIA dan Interpol menangkap seluruh anggota mafia tersebut, dan termasuk orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan penjualan narkoba untuk mendanai kegiatan teroris. Jenazah Vincent juga ditemukan di jalan karena overdosis narkoba. Robert mengunjungi Collins di rumah sakit, dan Collins berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya melalui panggilan telepon tersebut. Collins bertanya apa yang ada di dalam tas tersebut, dan Robert menjawab itu adalah $366.400, uang pensiun milik Greg Dier, seorang tukang bangunan. Dan karena itulah alasannya ke perkebunan itu, untuk mengambil uang pensiun yang telah dicuri oleh kakek di awal cerita tadi. Collins bertanya dia menelusuri uang pensiun orang yang hilang, hanya untuk mengambilnya kembali, dan ternyata tempat tersebut adalah tempat penyelundupan narkoba dan pencurian uang yang dicari selama bertahun-tahun. Collins mengatakan dia pergi ke tempat perkebunan berbahaya tersebut dengan berisi uang jutaan dolar serta hal-hal berharga lainnya. Tapi hanya mengambil itu, dan Collins masih tidak mengerti, namun Robert mengatakan dia akan mengerti nanti. Beralih ke Boston, Amerika, Collins mengembalikan uang pensiun milik Greg Dier. Dan terjadi adegan mengharukan antara dua orang kakek nenek yang tidak jadi menjual rumah mereka. Tiba di kantor CIA, Collins yang sudah 100% sembuh, menerima buku catatan hitam dari orang asing. Yang ternyata itu adalah buku yang dierikan Robert dari peninggalan ibu Collins. Kemudian Collins melihat ke arah foto kelulusannya bersama kedua orang tuanya, yang ternyata kedua orang tuanya itu adalah Susan dan Brian Plummer, sahabat dekat Robert dari 2 film sebelumnya. Film beralih ke Altamonte. Terdapat perayaan kemenangan perlombaan yang dirayai dengan sukacita, dan Robert juga ikut serta pada saat meminum tehnya. Di saat Robert akan ikut, Aminah memberitahu Robert sedondok minum tehnya terlupa. Film pun selesai.